Aminha lain ku saking murajjihat al-isyhadu dan nyaksiakan fi qadiyatin dan suji masalah nau zaidun tasalah famini utai zaid iku utang sapa zaid ini sayang ingsun awit tasjilu utawa atau nyatet al-dhabtu tegese melanggeri al-sami ing ngetasi kang krungu fi wasiqatin ing dalam perjanjian hatta la ikuna sehingga ora ono iku la gede sami apa sabilun dalan ilal ingkari marang ingkar kaqaulil muwathiqina kaya pengucape beberapa wong kang ngadakan perjanjian fulanun uti ba'a wis ngedol sapa fulanun fulan wa ajar lan nyewakan sapa fulanun fulan wana wa huwa badani fulanun wa ajar fulanun. Di antara murajjihat lagi adalah tasjil, memberi persaksian, mengambil persaksian dalam suatu masalah. Seperti kata-kata Zaidun tasallafa minni, Zaid itu berhutang pada saya. Jadi Zaidunnya disebut agar yang ada di depan itu menjadi saksi, sehingga Zaid itu gak bisa mengelak untuk merasa punya hutang. Kemudian tasjil. Tasjil itu mencatat itu artinya ad-dhabtu. Memberi kejelasan kepada pendengar dalam suatu perjanjian sehingga si pendengar ini tidak punya alasan untuk mengingkari perjanjian itu. Seperti orang-orang yang mengadakan perjanjian jual beli misalnya, persewaan, fulan telah menjual ini, fulan ini telah menyewakan ini dan sebenarnya, sehingga ketika mengingkari ini kok pakai barang saya kok dipegang kamu, loh ini sudah nanti tidak bisa kalau dituntut balik, nggak bisa karena sudah disebutkan musnad ilahnya. Hadzatilah ikilah madhkur minal murajjihat iku hasilu ma hasil barang fi hadil abiyati kang tetep ing dalam ikilah beberobet bet yang banyak, itulah kesimpulannya keterangan barusan itu. Awal nidhamu utawi lafaz nidhamu fi kalamin dan dari musannaf iku jam'u nadhmin jama'i lafaz nadhmin wabawatin utawi lafaz wabawatin wa malan barang ba'dahu tetep min nafsi wabawatin iku ma'dhufun den adhafaken bi harfil adfi kelawan nganggo huruf adhaf al mahdhuf dan buang ilal akhiraini angin barang kang akhir luru. Lafaz nizam di kata-kata Hakim Musannif itu adalah bentuk jamak daripada nadhmun, daripada kata nadhmun. Sedangkan wabawatin dan seterusnya itu diatofkan kepada yang pertama di asli itu dengan membuang huruf atof, kecuali yang terakhir ada aunya semua, dua yang terakhir au ishadi au tasjina au ishadi. Wa kaunuhu mu'arrafan bi mudmari bi hasabil maqami fi nahwi duri utai anane musnad ilaikum mu'arrafan dan ma'rifataken bi dhamirin kelawan dhamir iku bi hasabil maqami kelawan milang-milang panggonan, milang-milang kondisi fi nahwi dalam salah ya, iku duriyah ginauran apa kaunuhu mu'arrafan biya fin nahwi indal ilmu nahwu bihasabil maqami kelawan milang-milang kondisi. Kemudian musnad ilaih itu kenapa dimakrifatkan berbentuk isim mudmar, isim dhamir? Itu alasannya diketahui di ilmu nahwu disesuaikan dengan kondisinya. Disesuaikan dengan kondisinya di ilmu nahwu. Wal aslu fil mukhaddabi ta'yinu wa tarkul syumuli mustabinu. Wal aslu ti asal fil mukhaddabi na mukhaddab ikut ta'yinu nyataaken nentoaken wa tarku tawi ninggal asal iku mustabinun pertera li syumuli krana mengkung. Pada dasarnya, pada awalnya mukhaddab itu adalah tertentu. Dorobtah, kamu memukul, kamu yang di depan kita itu. Hanya itu, atau kalian semua, antum dorobtum, kalian yang ada di depan kita, orang-orang yang di depan kita itu, pada dasarnya begitu.
Kemudian watarku, tidak ditentukan orang yang di depan kita itu adalah jelas karena ada alasan syumul untuk meratakan kepada yang hadir dan yang tidak hadir. Sehingga sama dengan isim nakirah. Ala qulu dawu sapa ingsun al bahsu tsani te pembahasan kaping pindho. Iku fi ta'rifihi dalam ma'rifatakan musnad ilaih. Ay iradihi tegese nekaken ing musnad ilaih ma'rifatan hale isim ma'rifat. Wa huwa utai kang aran awa te kang ma'rifat iku ma'udhi'ah isim kan den silakan apa ma yustamalah dalpun den lakokaken den gunakan apa ma fi syai'in dalam siji bi ainihi kelahan kahanane syai'. Kemudian pembahasan yang kedua adalah akan membahas tentang dimakrifatkannya musnad ilaih. Artinya musnad ilaih itu disampaikan dalam bentuk isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang dibuat untuk digunakan dalam hal tertentu, barang tertentu, orang tertentu. Wa qaddamal musannifu lan ninginaken sebuah musannif hunan dalam kene at-ta'rifa ing ma'rifataken abil musnad dalam musnad at-tangkira ing nakiraken lianna asla qaradani asal fil musnad ilaihi kan dalam musnad ilaih iku at-ta'rifu ma'rifataken abil musnadi lan setuni asal ing dalam musnad iku at-tangkiru nakiraken. Di bab ini, di bab musnad ilaih itu musannif mendahulukan pemakrifatan musnad ilaih. Nanti di bab musnad penakiraan musnad yang akan disebutkan lebih dulu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya, pada asalnya musnad ilaih itu harus makrifat. Kemudian di musnad itu pada dasarnya harus nakirah. Di musnad Zaidun qaimun, Zaidun al-qaimu itu ada alasan lain, mestinya Zaidun qaimun. Wal ityanu utawi nekani bil musnad ilaihi kan musnad ilaihi ma'rifatan hal ma'rifat iku li fadatil mukhadhabi karena awi faidah mukhadhab atamma faidatin kelawan luwih sampurnane faidah. Lianna nakirata karusdene isim nakira en amkana selanjan kongang apa untuk khusus ento den khususaken apa nakira bil wasfi kelawan sifat biaya sulai syarikuha kalan segalane ora gembuli ha ing nakira fihi dalam wasfi apa kaya ruasalane nakira kakolika kaya ngucap sira ngucap a'budu ilahan khalaqas samaa wal arda nyembah sapa ingsun ing pangeran kang dadiaken sapa ilahan sama ing langit wal arda ing bumi iku la yakunu fuqwati takhsisil ma'rifati iku la yakunu arana apa takhsisun nakirah iku fi quwwati takhsisil ma'rifati ing dalam kekuatane ngususaken isim ma'rifat li'annahu karena takhsisul ma'rifat iku wad'iyun bangsa sumeleh bi khilafi takhsisin nakirati kelan berbedane ngususaken isim nakirah. Kemudian musnad ilaih didatangkan artinya dicantumkan musnad ilaih disebutkan dalam bentuk isim ma'rifat. Itu apa tujuannya? Tujuannya untuk memberi pemahaman kepada mukhatab, kepada lawan bicara dengan pemahaman yang maksimal, yang sempurna, paling sempurna. Karena apa? Karena isim nakirah, sekalipun isim nakirah itu bisa menjadi khusus karena sifatnya itu dengan sekira orang lain tidak sama dengan isim nakirah itu dalam sifat itu, seperti Anda mengatakan a'budu ilahan khalaqas samaa wal arda, saya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu pasti Allah. Ilahan itu pasti Allah karena ada sifat khalaqah samaa wal arda. Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan sudah menjadi
menjadi taksis, menjadi hanya Allah. Ilahan itu hanya Allah. Sekalipun begitu, sekalipun menjadi sempit pengertiannya ilahan hanya pada Allah, itu tidak sama kualitasnya dengan kekhususannya isim ma'rifat. Karena kekhususannya isim ma'rifat itu adalah wad'i itu dari awal pembuatan sudah khusus Zaidun, khusus Zaid, Ahmadu khusus Ahmad. Lain dengan kekhususannya isim ma'rifat, isim nakirah. Isim nakirah menjadi ma'rifat atau menjadi khusus itu karena ada sifat. Jadi aridi kekhususannya itu. Wa ta'rifu ta ma'rifatakan musnad ilaih iku yakunu ana apa ta'rif iku ala wujuhin ngatas pira-pira dalan pira-pira arah mutafawitatin kang beda-beda. Tata'allaqu kang gumantung biha kelan Allah biha kelawan ujuk apa radun babara saja mukhtalifatun kang beda-beda. Musnad ilaih dimarifatkan, memakrifatkan isim apa itu musnad ilaih itu atas dasar beberapa cara mengarifatkan. Ada pakai domir, ada pakai isim alam, ada pakai isim mausul, itu wujuhnya. Yang mana dengan cara-cara itu ada kepentingan-kepentingan yang beragam, ada niatan-niatan, tujuan yang berbeda dengan menggunakan macam-macam isim ma'rifat itu. Amma ta'rifu anapun utai ma'rifatakan musnad ilaih bil idmari kelawan gawe isim domir iku falikaunil maqami maka karana anane kondisi arane tingkah iku maqamu takallumin panggonane atau tingkah gunman anu ana darabtu malawat ana darabtu utai ingsun ku mukul apa ingsun au khitabin to khitab na anta darabta utai sira ku mukul sira au ghaibatin to ghaib naum huwa daraba utai wong iku mukul sapa wong ditaqaddum dzikrihi karena ya ala dingine nyebut musnad ilaih imma lafdhan au tahqiqan ana kalane kelawan lafat au tahqiqan atau kelawan au tahqiqan atau kelawan nyoto. Adapun musnad ilaih itu dibuat bentuk isim ma'rifat dengan pakai isim ma'rifat yang bentuk dhamir. Itu kenapa kok dibuat isim dhamir? Karena kondisinya memang kondisi takallum, kondisi orang pertama. Ana darabtuh, itu saya orang pertama kata bahasa Indonesianya. Atau kondisi khitab orang kedua, no anta darabtah, kamu memukul. Atau orang ketiga, no huwa darabah, dia memukul. Huwa itu kemana? Huwa darabah. Itu karena sudah disebutkan marji'nya huwa musnad ilaih yang dibuat domir ini karena sudah disebutkan lebih dulu. Bisa penyebutan lebih dulu itu memang disebutkan secara verbal, memang diucapkan atau secara nyata. Nau ja'a Zaidun apa ja'a Zaidun wa huwa ragibun. Ristaqo sapa Zaidun Zaid wa halate Zaid iku ragibun wong kang. Oh bukan au tadi ya. Imma lafdhun ana kalane kelawan lafaz tahqiqon kelawan nyoto anahu ja'a Zaidun wa huwa ragibun. Au taqdiran to karena atau kelawan kira-kira. Nau ja'a teka sapa ja teka wa huwa halate Zaid iku ragibun wong kang nunggang sapa Zaidun Zaid. Nah, jadi musnad ilaihnya sudah disebutkan sehingga sekarang pakai dhamir ketiga, orang ketiga. Karena disebutkannya itu secara diucapkan secara nyata seperti ja'a Zaidun wa huwa raqibun. Jadi wa huwa raqibun huwanya ke Zaidun karena memang didahului kata-kata Zaidun. Pasti wa huwa itu ke Zaidun. Jadi ini yang dimaksud lafdhun tahqiqon, nyata benar-benar nyata disebutkan Zaidun. Atau secara takdir, secara diandaikan. Seperti jaa wa huwa raqibun Zaidun. Wa huwa itu padahal kembalinya
sebelumnya tidak ada. Itu Zaidun itu belakangan Zaidun. Kenapa? Wahwa itu marjiknya ke belakangan Zaidun. Ya, karena secara takdir Zaidun itu ada sebagai fa'il. Fa'il itu pada dasarnya adalah lebih dulu bergandeng dengan fi'il. Wa imma maknan wa imma maknan wallahu a'lam.